warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Rabbil alamin, assalamu ala rasulillah. Rasulullah Nabil Musali wa ala alihi wa sahbihi wa matabi'am yatahu ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi wa sakhkhara 'alaikum ni'amahu zahiran wa batinan. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi wala hudaw wala kitabim munir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah bi ni'matillah. Apa kabar semua sobat Mesifah dimanapun berada? Masya Allah, berjumpa kembali di podcast yang ke-15. Masya Allah ya. Sudah tidak terasa kita sudah 15 podcast melanglang buana 3 bulan ini. Alhamdulillah ya. Insya Allah senantiasa istiqomah ya, memajukan keilmuan ekonomi syariah, ilmu-ilmu yang lain insya Allah. Sobat Pustifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul pada kesempatan podcast kali ini sangat menarik sekali. Ini berkaitan dengan podcast kita yang paling pertama kali ya Pak Dokter ya, insya Allah. Ini tentang perbankan syariah, luar biasa ya. Kalau yang sebelumnya itu kita menghadirkan praktisi, menghadirkan pelaku perbankan syariah. Nah, kali ini sangat spesial, sudah berkesempatan hadir seorang narasumber yang luar biasa. Nah, yang sebelum sudah kita share ya di kanal-kanal grup-grup YouTube maupun di grup WhatsApp, itu tidak lain tidak bukan adalah Bapak Tato Sugian Pranoto MPA ya, Masya Allah. Nah, beliau ini salah satu pelaku sejarah ya, tentang mengapa pembangun atau pencetus dari Bank Mu'amad, insya Allah. Nah, secara historis perbankan syariah di Indonesia ini sudah mulai mencuat, mungkin gongnya itu tahun 1992 ya, tetapi apa yang terjadi sampai saat ini, pergerakan untuk kenaikan bank syariah di Indonesia itu sangat luar biasa, apalagi ketika munculnya merger 3 bank saat ini dinamakan dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Ya, ini luar biasa bagaimana kekuatan bank syariah itu mulai diperhitungkan hampir menyamai dengan perbankan konvensional yang ada pada saat ini, yang sebelumnya sudah eksis dari zaman Indonesia sudah baru-baru merdeka ya, Bank BNI itu. Baik, kebijakan bank perbankan syariah di Indonesia memang masih kita rasakan ada menginduk ke Bank Indonesia sebagai induk perbankan yang sudah diterapkan di seluruh Indonesia ini. Nah, tapi untuk produk-produk dan layanan yang ada di perbankan syariah ini sudah banyak dirasakan oleh masyarakat. Ya, baik itu adalah masyarakat umum maupun masyarakat akademisi, biasa ingin adanya perubahan-perubahan yang mendekat kepada syariah yang lebih yang dirasakan genuine ya, sesuai dengan yang ada pada kaidah-kaidah muamalah seperti itu. Nah, alhamdulillah kita karena ini masih di tataran wacana yang saya sampaikan tadi, coba kita akan gali atau kita kupas, kita dalami tentang akad-akadnya, mungkin tentang transaksi-transaksinya, tentang produk-produknya gitu ya, yang ada sekarang di perbankan syariah gitu. Nah, tidak bukan kita harus bertanya kepada ahlinya gitu kan ya. Menurut Rasulullah SAW itu, ahli inilah yang kemudian akan ya tidak sampai kerusakan ya. Ketika kita itu tidak kepada ahlinya, mungkin ya pantai dari sa'ah ya kan, tunggulah kehancurannya.
Nah, ini jangan sampai terjadi. Baik, sebelum ke narasumber yang sudah tidak sabar kita nantikan diskusinya, ada keynote speaker ya dari Bapak kita, guru kita ini, Bapak Dr. Misno, SE, MSH, MEI, SMH ya, Masya Allah, sebagai Kepala Pusat Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah Cibinong Bogor. Beliaulah yang kemudian mencetuskan banyak hal mengenai salah satunya adalah di Pusmesifa ini. Nah, berdirinya Pusmesifa. Pada Pak Dokter, apa kabar Pak Dokter? Kita sapa sama-sama. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Kalau tadi kita singgung beliau ini, tentunya pasti akan sekali bersinggungan dengan ekonomi syariah maupun tentang hukum keluarga Islam. Nah, tapi sekarang ini kita akan bahas tentang ekonomi syariah. Silakan Pak Dokter, kita diberikan keynote speaker sedikit. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wa la taqtulu anfusakum. Wa qala Allah azza wa jalla aidan wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulul amwalan nasa bil ism wa antum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukurillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadzal yaum al mubarak nastati nastamir barnamijuna fi podcast Pusmesifa State Sirajul Falah Bogor. Ana sa'idun jiddan hadzal yaum li'anna aw limada li'anna sanabhas ma'a ustadina al-kiram Ustaz Tato wa aidan ma'al Rendra yata'allaq bi kaifa masraf al-islami ya kaifa yani khasatan iqtisad wa nabhas khas hadzal yaum kaifa yakni nadoriyah wa aidan tatbiq al-masraf al-islami fi Indonesia khasatan fi Indonesia. Adun yakni hadhihi muhimmatun jiddan yani hadal mawdu' muhimmatun jiddan li nabhas yata'allaq bi waqi'inal yaum. Limadha li'anna yani al-yawm al-an arafna anna ba'dal muslimina yaqulun anna yani masraful al-islami hada yani musawi aw sawa ma'a yani al-masraf al-amma aw yani masraf al-ribawi. Hadhihi hiya muskilatul kabira fi mustama'ina hadal yaum. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ustadz Tato Sugio Pranoto MBA, jazakallah khairan atas kehadirannya, luar biasa sekali di podcast Pusmesifa State Sirajul Falah. Extremely I'm happy today because we will talk about maybe part of our religion. Yeah, as we know that the Islamic banking or Islamic economic actually is a part of our religion or Islam. So today we talk about the Islamuna. Ya, hari ini kita bicara tentang bank, ya, sesuatu yang menjadi soko guru dari ekonomi di Indonesia in the fact, ya, faktanya. Walaupun secara teori soko gurunya itu adalah koperasi katanya, gitu ya. Tapi faktanya bahwa bank itu adalah soko guru bagi ekonomi yang ada di Indonesia. Ya, tentu saja kalau kita bicara topik kita hari ini terkait dengan bagaimana bank syariah or Islamic banking gitu ya, or Islamic bank, ya kita bicara tentang bagaimana sebenarnya kritiknya atau problematikanya, permasalahannya dan juga solusinya. Ya tentu saja kita tidak hanya mengkritik tetapi juga memberikan semacam solusi. Ya kama qala yakni fi qawaid al-fiqhiyah
ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Ya, kalau yang bisa kita ambil, kita laksanakan. Yang belum, ya mungkin itulah bagian dari perjuangan kita. Oke, if we talk about Islamic banking in Indonesia, ya kalau kita bicara tentang perbankan syariah yang ada di Indonesia, tentu saja mestinya kita harus memahami secara histori, ya, kemudian juga legal formalnya, dan termasuk juga ekonomi atau political ekonominya. Ini menjadi penting. Belum lagi dalam konteks fikih kita akan berbicara tentang bagaimana misalnya satu kaedah yang menurut Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, ya, beliau mengatakan, ya, taghayyurul fatwa atau taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmina wal amkina wan niyya wal awaid. Nam min hadhil qawaid arafna anna zaman wa aidan al makan wal awaid. Mungkin taghyirul hukmi khasatan yakni fil iqtisad atau masraf al-islami. Nah, ketika berbicara tentang perbankan syariah yang ada di Indonesia, tentu saja secara teori kita harus mengambil dari pakarnya gitu ya, agar sanadnya itu nyambung. Hari ini ada pemilik sanad nih, insya Allah ya, kalau dalam bahasa pesantrennya Bapak Tato Sugio Pranoto ini ingin yang dengar nih. Ya, kebetulan saya belajar ekonomi ini tahun 2002-2026 dengan Bapak rahimahullah, Bapak Karnain Perwata Atmaja, kemudian juga ya dengan Pak Syafi'i juga, kemudian juga dengan Pak Prof Didin, kebetulan memang Pak supervisor saya, sehingga banyak sekali sebenarnya dari tahun 2002 itu ya. Itu juga belajar ke ada salah satu guru saya sebutkan, Bapak Ustadz Ikhwan Hamdani, ya, hafizahullah, yang mudah Allah menjaga beliau, ya. Artinya bahwa ketika bicara tentang perbankan, kita bicara tentang pertama secara teoritikalnya, secara teori, ya, bahwa teori-teori yang kemudian menjadi sebuah ide, gagasan untuk bagaimana mensyahadatkan, ya, bank tentu saja. Dan kita ketahui bersama, we know that the banking actually is not from our civilization, not from Islamic civilization. Why? Ya, kita tahu semua bahwasanya bagaimana histori dari perbankan. Belum lagi ketika perbankan itu masuk ke Indonesia, bagaimana pola-pola, ya kita sebut saja misalnya kapitalisme, ya, yang memang mengedepankan keuntungan tanpa melihat bagaimana, ya, nas ataupun bagaimana hukum etika, ya, karena memang bukan ranah mereka gitu ya. Sehingga kemudian ya ada satu hal yang menarik ketika kita bicara tentang perbankan adalah bahwa sebagai sebuah other civilization, tentu saja kita harus menanggapinya itu dengan bijak, termasuk juga bagaimana ya politik ekonomi, ya, terutama politik ekonomi Islam yang berlaku di Indonesia. Banyak sekali para tokoh, ya, salafun sholeh di Indonesia, ya, yang menyebutkan bahwa bank syariah itu diciptakan itu seperti bonsai gitu ya, cantik, indah, bagus, tapi dia kecil, nggak bisa besar. Ya, tapi kalau menurut saya bisa saja seperti itu. Tapi is our jihad tentu saja. Ini adalah perjuangan kita. So sebagai sebuah jihad untuk menjadikan lebih mensyariahkan bank syariah gitu ya. Dalam makna secara lembaga ataupun secara fatwa DSN MUI bahwasanya bank syariah di Indonesia itu sudah syariah. Tetapi tentu saja kita harus kritis, ada beberapa bagian yang perlu kita perbaiki, dan ini adalah jihad kita. Ini adalah tugas kita bersama untuk semakin menjadikan ya bank syariah itu lebih syariah. Karena dengan syariah, insya Allah hidup menjadi berkah. And we will talk and we will discuss about the Islamic banking with our expert. Jazakumullahu khairan, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Tadi keynote speaker yang luar biasa juga ini ya. Ada bahasa Arabnya juga nih Pak Dokter ya, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan pemirsa yang menyaksikan paham ya, Masya Allah. Jadi pada intinya adalah bahwa syariah ini adalah perjuangan, walaupun ada beberapa hal yang mungkin belum sempurna. Nah, hari ini yang belum sempurna itu mungkin kita bisa kupas biar tahu bagaimana perjuangan dari para ekonom syariah ini ya dalam menyemai benih-benih untuk mensyariahkan ekonomi yang ada di negeri ini ya, perlahan-perlahan menjadi sebuah keberkahan menuju sistem yang berkeadilan. Baik, para pemirsa Permesiva TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
para sivitas akademik STIT Sirajul Falah yang juga menyaksikan podcast ini. Kita sapa juga, langsung saja kita masuk ya ke pembicaraan kepada Bapak narasumber ya. Ya, beliau adalah seorang akuntansi, praktisi keuangan dan akuntansi yang lebih dari 30 tahun telah berkarir ya di beberapa perbankan seperti Citibank, Muamalat dan lain-lain. Tadi beliau telah banyak membantu perusahaan perbankan atau non perbankan, bahkan universitas ya tertentu cukup familiar di ekonomi syariah di Indonesia. Tentunya ini berkaitan dengan manajemen akuntansi pajakan. Beliau lulusan dari Public Finance Development di Universitas Vancouver, Kanada. Masya Allah. Assalamualaikum Bapak Tato Sugio Prantos. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak. Masya Allah, ini luar biasa dapat bisa wawancara langsung dengan Bapak. Ini sebuah hormat bagi saya pribadi ya. Masya Allah, sejarah baru bagi saya nih ya. Masya Allah. Kalau guru-guru saya dulu di S2 Tasya itu mungkin beliau bergurunya kepada Bapak. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Ini Pak Dokter, ini kita harus bicara apa? Mungkin dari Pak Dokter bisa dulu mungkin yang bisa dapat memulai tentang mengupas tentang ilmuwan atau problem-problem yang selama ini dibicarakan oleh masyarakat, yang mungkin sudah muncul di permukaan oleh masyarakat. Kan ada sentimen bahwa bank syariah itu justru tidak syariah, sama saja dengan bank konvensional yang lain, gitu. Apalagi dari segi ketika mereka melakukan akad-akad pembiayaan yang murabahah atau maupun akad-akad sirkah, kok ini kok malah lebih gede lagi, malah serem lagi ya gitu ya. Ini mungkin masalah-masalah itu mungkin bisa dimunculkan. Pak Dokter bisa, Pak, mungkin bisa langsung berbicara dengan beliau lebih. Boleh. Nanti kita sambil ini ya, karena kita formatnya diskusi ya, jadi nanti lebih banyak diskusi. Pertama saya ingin dulu nih cerita mungkin sebagai pelaku sejarah Pak Ustadz Tato nih ya, terkait dengan bagaimana sih sebenarnya munculnya perbankan syariah di Indonesia nih. Yang pertama kali seperti apa ya? Kalau kita baca mudah saja di jurnal, tapi kalau sanadnya itu biar nyambung gitu. Kepada beliau saya persilahkan nih Pak Ustadz Tato nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat tersanjung sekali bisa bicara di forum ini. Tadinya saya cuma ngintip-ngintip aja. Saya ngintip-ngintip di YouTube, saya ngintip-ngintip, kemudian saya masuk dalam grup, saya ngintip di podcastnya, akhirnya ketahuan beberapa minggu yang lalu saya ketahuan sama Pak Dr. Misno. Akhirnya saya ditangkap untuk dimasuk ke dalam ini. Alhamdulillah sebuah kehormatan yang besar bagi saya. Saya walaupun sudah meninggalkan dunia hitam, jadi udah putih-putih semua, Pak. Putih semuanya ya. Sama Pak juga sama tuh. Jadi penasaran itu apa yang hitam Pak Dokter? Jadi saya masih tetap belajar. Saya belajar dan saya ingin belajar. Terutama muncul sekarang banyak sekali podcast-podcast maupun seminar-seminar tentang filsafat ekonomi Islam. Apa sih filsafat? Ya kan? Dulu saya ini orang eksak. Saya orang eksak. Latar belakang saya dulu pernah sekolah di IPB. Saya lulus tahun 80. Saya baru lahir itu, Pak. Makanya kan saya udah sepuh banget ini, Pak. Udah lulus ya. Saya lulus tahun 80, saya angkatan 12 saya.
Iya, iya. Nah, kemudian saya sempat dari situ karena saya memang dari kecil saya di Bogor, Pak. Dari TK saya di Bogor, TK-nya di Bogor, SMP di Bogor, SMA di Bogor, sampai mau kuliah pun sama saya karena saya anak mami, jadi nggak boleh jauh-jauh. Saya juga harus di Bogor juga gitu kan. Jadi masuk IPB itu dengan setengah terpaksa. Tapi begitu saya lulus, saya pikir bahwa saya memiliki kebebasan, lalu saya coba cari vacation di koran, dapatlah saya. Dan saya ikut tes di El Nusa dan saya ditempatkan di Konoko, Badak, Kalimantan. Ya kan, waktu itu masih hutan rawa. Kami di sana, saya cuma bertahan 6 bulan di sana. Kemudian saya kembali, saya ketemu lagi sama dosen saya, akhirnya saya suruh masuk, ditempatkan di Balai Penelitian Ternak Bogor. Di Jalan Raya Pajajaran gitu. Ya, tahu Masjid Salman situ. Ya. Nah, di situ saya dulu berharap bisa jadi pegawai negeri, ternyata saya nggak bisa jadi pegawai negeri. Karena dulu waktu sekolah nakal, Pak, saya, Pak. Bukan nakal, aktif, Pak. Saya 2 kali dikurungin gara-gara Pak Sudomo almarhum. Dan yang satu lagi karena katanya saya menghina. Saya tidak merasa, tapi saya disebut saya menghina Pak Presiden saat itu. Ketika itu Presiden sedang membangun kuburan Imogiri. Tahu. Nah, saya di dalam khotbah di Masjid Al-Ghifari itu saya katakan bahwa yang tercatat di dalam Al-Quran, orang yang membangun kuburannya sebelum dia wafat adalah Firaun. Nah, mimbar langsung dikurungin saya, Pak. Masya Allah. Perjuangan. Nah, alhamdulillah pengalaman, walaupun memang dikurungin juga nggak lama, cuma 2 minggu. Nah, karena hal-hal itu kemudian saya tidak boleh di screening ketika masuk pegawai negeri. Itulah masalahnya, tidak bisa masuk pegawai negeri. Oke, luar biasa ya. Langsung ke dunia perbankannya gimana masuknya nih? Nah, saya ke perkebunan dulu. Dari perkebunan agak lama saya di perkebunan, kemudian di sana banyak kawan. Kalau hari Sabtu tuh saya main bola, ketemu teman-teman di lapangan bola tuh, ketemu teman-teman orang-orang perbankan. Karena di perkebunan juga saya diminta untuk mekanisasi perkebunan. Ketika itu saya ngebangun jembatan timbang elektronik. Jadi jembatan timbang yang langsung terhubung dengan komputer. Nah, tahun 82 kayaknya yang pertama di Indonesia itu. Ya kan, kemudian, nah kawan-kawan main bola saya ngelihat, tuh ngapain katanya ngerjain kayak begini di sini, katanya kan di tengah hutan. Mendingan kerja di bank aja di Jakarta, kan? Nah, saya bilang saya nggak ngerti. Saya bilang saya ini orang sosek pertanian. Terus saya belajar komputer, saya nggak ngerti soal perbankan. Saya bilang kan, saya mau masuk perbankan asal saya dapat kesempatan untuk belajar. Akhirnya saya masuk Citibank. Saya ikut pendidikan. Waktu itu nama pendidikannya adalah development program. Nah, itu 9 bulan, Pak. Oh, yang di Kanada itu ya? Enggak, di Jakarta, Pak. Di Jakarta juga. Itu di Jakarta 9 bulan.
kita teori praktek, dan setiap bulan tuh ada ujian. Alhamdulillah dari 96 peserta yang ikut, yang lulus 18 orang. Jadi tiap bulan tuh ada aja yang di DO keluar, DO nggak lulus keluar gitu kan. Dan sampai yang menarik juga ini saya terapkan di beberapa sekolah, di saat akhirnya, ujian akhirnya adalah kita ini disuruh, pertama kita disuruh milih alat-alat tulis yang biasa digunakan di kantor, seperti paperclip, map, stapler, dan lain sebagainya. Masing-masing anggota suruh milih satu-satu, kemudian kita dipaksa untuk menulis tentang benda tersebut. Ya kan. Kemudian kita keesokan harinya kita harus presentasikan tentang benda tersebut. Saya kebetulan dapat paku payung yang biasa buat nempel kertas di chalkboard. Nah, itu kita harus jelaskan itu. Nah, udah selesai. Nah, itu yang nanti yang nanya, yang ngedebat segala macam kawan-kawan kita sendiri. Mentor hanya sebagai penonton saja. Nah, keesokan harinya kita dibagi masing-masing satu dus. Jadi yang milih stapler dikasih stapler satu dus. Yang memilih paku payung dikasih satu dus paku payung. Kemudian kita disuruh ngumpulkan semua peralatan berharga besok paginya. Jadi kita hanya ditinggalin KTP saja di dalam dompet, kemudian kita dilepas di seluruh Jakarta, dilepas satu-satu. Jam 4 harus kembali ke kantor. Jadi intinya apa yang kita pegang kita harus jual. Kalau nggak laku nggak bisa pulang ke kantor. Nah, kebetulan saya diturunkan di stasiun Manggarai, dan ketika itu stasiun Manggarai masih zaman itu tuh orang bebas naik, boleh naik di atas atap, boleh duduk di dalam. Tahun 85-an itu ya. Nah, bahkan nggak pakai karcis gitu kan. Nah, saya kebetulan waktu itu masuk ke kereta pakai dasi, pakai baju putih, celana hitam. Ada logonya, di dasinya ada logo Citibank. Saya jualan paku payung itu dari bangku ke bangku, dari gerbong ke gerbong. Alhamdulillah bolak-balik Jakarta Bogor habis dan saya bisa pulang ke kantor. Nah, itu saya terapkan. Saya juga ada ini di mana? Diminta teman untuk bantu di pesantren di Kemang. Nah, kita terapkan anak-anak pesantren. Saya lepas di pasar, mereka suruh cari uang sendiri di sana. Ya kan, suruh cari uang sendiri. Ada yang terus dapat uang, akhirnya dia beli kantong kresek, dia jualan kantong kresek. Ada kemudian dia dapat uang beli timun, dia buka lapak jualan timun, dan lain sebagainya. Itu kreativitas dia. Yang penting adalah keberanian dia menghadapi lapangan seperti apa. Nah, dari situ saya nggak lama di Citibank. Seharusnya saya beasiswanya di Citibank itu 5 tahun. Tapi ketika itu Pak Robi Johan pindah ke Bank Niaga, saya diajak ke Bank Niaga dan beasiswanya dipindah ke Bank Niaga. Dari Bank Niaga saya pindah sempat ke Bank Pasifik sebentar saya, tidak sampai 3 bulan bahkan di Bank Pasifik, dan saya diajak ke Bank Sosial. Karena ketika zaman itu pindah ke bank itu adalah sesuatu yang pindah bank dari bank satu ke bank yang lain itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita sulit sekali naik pangkat kalau nggak pindah. Kalau kita mau pindah, kita harus pindah bank kalau mau naik pangkat. Ya, masih sekarang juga masih berlaku deh, Pak, beberapa teman itu. Oh, mungkin gitu ya. Nah, oke. Langsung ini ya, Pak, ketika
perkenalan dengan perbankan syariahnya nih, kayak gimana nih? Kemudian ketika di Bank Susila Bakti tahun 87 itu saya diajak sama kawan-kawan kami itu untuk ada seminar di Cipayung tentang Ya, betul. Bank Islam di Cipayung. Nah, kami ikut-ikut di sana. Nah, disitulah saya perkenalan awal dengan almarhum Pak Karnain. Ketika itu Pak Karnain ketika itu adalah Sekjen Moneter di di Departemen Keuangan. Ya, betul. Nah, kemudian kita cobalah merintis di situ, merintis Bank Syariah, Bank Islam, merintis Bank Islam. Kita rintis-rintis, dikumpulkan orang-orang, kita buat presentasi dan lain sebagainya. Kita mulailah jalan dengan beberapa orang itu presentasi, termasuk Pak Karnain juga ikut ke Bank Indonesia. Waktu itu Gubernur Bank Indonesia Pak Andries Moy. Nah, sampai di Bank Indonesia, alhamdulillah kita dikeramasin sama Pak Andries Moy bahwa kita ini katanya orang bodoh yang sok tahu undang-undang perbankan ini pendapatan bank itu dari bunga, jadi nggak mungkin ada bank yang tanpa bunga. Nah, dari situ kita coba ke beberapa minggu kemudian kita mendatangi Pak Sumarlin, waktu itu Menteri Keuangan beliau. JB Sumarlin ya. JB Sumarlin, nah di sana juga kita presentasikan tentang Bank Islam. Pak JB Sumarlin juga sama, kita dapat perlakuan yang sangat tidak nyaman, dikuliahin habis-habisan di sana. Dan ketika di situ Pak Sumarlin juga, Pak Karnain ikut, dan Pak Karnain ketika itu anak buahnya Pak Sumarlin. Ya, betul. Nah, kemudian beberapa lama kita tidak ada kegiatan lagi setelah itu. Lama sekali, lebih dari 1 tahun tidak ada kegiatan. Suatu saat. Tahun berapa itu Pak? Boleh tahu Pak? Tahun 87 Pak. 87 ya. Boleh saya potong dulu Pak sebentar. Tadi itu kan teman-teman di kami ya, senior-senior di kami itu sebenarnya apa sih energi yang menggerakkan mereka itu, semangat atau spirit apa sih, dapat dari mana? Dalam mungkin 2 menit boleh dijelaskan tuh. Baik. Untuk mengadakan perbankan yang non bunga gitu. Silakan Pak Tato, biar lebih ini nih waktunya. Silakan. Nah, sebetulnya begini Pak. Ketika itu ininya Pak Soeharto itu di dunia itu sedang agak naik-naiknya. Ya, betul. Ya kan, dia agak naik. Nah, dan itu menjadi kekhawatiran negara-negara barat. Ya kan, karena ketika ASEAN itu menjadi satu, ya kan, maka kekuatan Barat itu tidak akan ada artinya. Nah, maka ekonomi Indonesia banyak mendapatkan tekanan pada masa itu. Ekonomi Indonesia dapat tekanan, kemudian kawan-kawan dan senior-senior kita di kami juga merasakan hal-hal yang seperti itu. Kita harus keluar dari situ katanya kan, dengan cara apa? Kita harus membuat sebuah ekonomi baru, yaitu ekonomi Islam. Karena kalau misalnya kita tetap bergantung dengan ekonomi Barat, maka ketergantungan kita dengan ekonomi, maka semua aspek dari mulai ekonomi, budaya, politik itu akan diatur oleh Barat mau nggak mau, karena kita ketergantungan ekonomi terhadap Barat. Nah itu pertama digaungkan oleh Pak Fahmi Idris. Nah disitulah kemudian mereka mencari ekonomi Islam gitu kan. Nah
di mana di saat itu di Malaysia sudah ada, walaupun kecil sekali. Ya, Sudah betul. ada. Bank Muamalat Malaysia itu bahkan lebih dulu. Dia kecil sekali. Dulu, betul. Tapi dia sudah punya ada cikal bakal lah. Dia sudah mau mencoba mencari dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah lama kita vakum, ketemu dengan Pak Kiai Hasan Basri. Ketika itu kebetulan kami sedang setelah sholat Jumat di Istiqlal, ketemu Pak Kiai Hasan Basri. Waktu itu kantor MUI itu ada di lantai bawahnya Masjid Istiqlal. Ya, betul dulu, betul Ya. Betul. Nah, Pak Kiai tanya, gimana itu hasil seminar kemarin, Bang Islam sampai di mana, katanya kan. Nah, kemudian kami ceritakanlah bagaimana kami dimaki-maki sama Pak Andrius Moy, bagaimana kami dikuliahin sama Pak JB Sumarlin gitu kan. Saya bilang kelihatannya nggak ada peluang kita bisa membuka ini di Indonesia, Pak, gitu. Itu keluhan kami. Nah, terus Pak Kiai waktu itu nanya, sudah bicara sama Pak Harto? Kita kaget kan. Saya bilang kalau saya sih diam aja sih. Saya dalam hati saya boro-boro saya mau bicara sama Pak Harto. Orang saya pernah ditangkap gara-gara Pak Harto. Jadi kayak Iya kan? Nah, iya, akhirnya nggak mungkin lah. Oh, ya kalau gitu langsung Pak Kiai saat itu juga Pak Kiai telepon Pak Harto. Dan nggak tahu secara kebetulan atau apa, yang jelas kadarullah seperti itu, Pak Harto sendiri yang angkat telepon itu. Langsung sama Pak Harto yang angkat. Pak Kiai menjelaskan apa yang kawan-kawan kerjakan, yang sudah dikerjakan gini-gini, kemudian Pak Kiai minta waktu untuk bicara dengan Pak Harto, dengan Pak Presiden, dan Pak Harto kalau nggak salah 2-3 hari setelah itu Pak Harto menyediakan waktu untuk ketemu di Cendana, di rumahnya. Dan kami ber-11 waktu itu datang ke Cendana. Singkatnya kami mempresentasikan apa yang kami tahu dan apa yang sudah kami kerjakan. Hampir 1 jam kami bergantian presentasi di depan Pak Presiden saat itu. Pak Harto tidak mengeluarkan kata-kata sepatah kata pun. Dia duduk pakai sarung sambil megang ngisep cerutu, memperhatikan apa yang kami presentasikan. Ya otomatis semua yang hadir di situ berkeringat semua walaupun di dalam ruangan AC. Karena kita nggak tahu apa sih sebetulnya yang ada di dalam pikiran Pak Harto. Tapi sesuatu hal yang luar biasa, saya jadi merinding. Ingat itu. Pak, beliau langsung, sudah selesai katanya. Kemudian beliau mengatakan, seharusnya ekonomi ini dibangun dengan seperti ini, katanya kan. Bukan bahasa seperti itu ya. Langsung. Seperti ini. Ya. Terus Pak Kiai sampaikan, iya katanya kawan-kawan ini mau membangun Bank Islam. Ya kan? Jangan Bank Islam. Nanti kalau kita bangun Bank Islam, besok ada orang Hindu datang ke tempat kita, ke tempat saya, mereka minta dibuatkan Bank Hindu. Orang Kristen datang minta dibuatkan Bank Kristen. Kan? Akhirnya kemudian dicari di pertemuan berikutnya, Pak Kiai Ali Yafi almarhum yang mengusulkan menggunakan nama Bank Muamalat. Dan itu disetujui sama Pak Harto. Ya udah pakai Bank Muamalat saja. Dan sampai luar biasa ngomong sampai salah ya, Bank Mualamat jadinya gitu ya. Jadi Bank Mualamat. Ketika itu banyak orang yang salah memang Bank Muamalat, Bank Kualat lah gitu.
Iya betul Nah, betul. Jadi mau alamat gitu. iya. Nah kemudian dia nanya lagi sama Pak Kiai, Presiden tanya sama Pak Kiai katanya punya modal berapa mau bangun bank? Waktu itu modal bank membangun bank itu minimal 50 miliar. Iya, betul. Pak Kiai bilang, jangan tanya saya kalau soal modal. Kalau mau nanya doa sama saya jawab sekarang katanya. Nah, Iya kan kiai gitu ya. Kiai ya iya. doa ini ekspornya gitu ya. Nah, kemudian Pak Harto langsung telepon. Ketika itu yang pertama kali ditelepon adalah Pak Ahmad Hasan, Bob Hasan almarhum. Bob Hasan langsung mengatakan dia sedia. Kemudian Pak Harto juga menelepon keluarganya, telepon Ibu Tin, anak-anaknya semua ditelepon. Ini mau ada bank Islam didirikan. Siapa yang mau nyumbang modal? Mereka semua punya komitmen untuk nyumbang modal. Nah, setelah itu Pak Harto baru menyampaikannya ke aparatnya, ke gubernur, menteri-menteri, dan lain sebagainya. Terkumpullah dalam beberapa bulan modal, dan kami siap melakukan. Dan ketika kita melakukan juga itu dengan susah payah, ya kan, dengan ruangan yang seadanya dan lain sebagainya. Nah, tapi hal-hal yang perlu mungkin diketahui yang luar biasa dari sini, yang awalnya saya tuh merasa bahwa Soeharto itu musuh saya sangat membenci beliau, tapi ketika itu justru hati saya berbalik. Beliau adalah orang yang sangat bijaksana. Jadi yang nangkap saya bukan Pak Harto, anak buahnya, Pak. Mungkin Pak Harto nggak tahu peristiwa itu kan. Nah, kemudian yang luar biasa, kenapa saya bilang bahwa dia adalah seorang yang bijak? Ketika peresmian Bank Muamalah tanggal 2 Mei tahun 92, beliau minta yang meresmikan adalah Pak JB Sumarlin. Orang yang awalnya menentang, dia yang meresmikan. Maka di prasastinya Bank Muamalat adalah JB Sumarlin. Ya kan, dengan ditandatangan oleh JB Sumarlin, maka agama-agama yang non-Muslim saat itu nggak protes adanya Bank Islam. Iya, betul. Itulah letaknya di beliau, luar biasanya beliau. Itu Pak. Nah, tapi sebelum itu juga kami sempat diutus dan kami dibiayai oleh Bank Indonesia untuk keliling cari studi banding. Ada yang ke Malaysia, saya kebetulan diutus ke Bahrain. Tadinya tujuannya bukan Bahrain, Saudi. Ternyata di Saudi saat itu belum ada bank Islam. Iya, Rajhi itu belum keluar ya, belum muncul. Rajhi sudah ada bank Islam tapi di Kuwait, Pak. Bukan di Saudi. Iya, bukan di Saudinya, betul. Ya, di Kuwait. Nah, justru yang menggunakan praktek yang lepas, yang hampir sama sekali kita juga agak terkaget-kaget adalah prakteknya tidak seperti bank, tapi dia bank. Dan itu dipelopori oleh bank sentralnya di Sudan. Sudan, betul. Sudan itu mereka menerapkan, saya pikir sih sangat sunnah lah ya. Dia strict banget ya, ketat gitu ya. Ya. Nah, kemudian ada di Iran dan di Irak. Nah, terakhir kami ke Bahrain. Nah, di Bahrain sudah ada di sana Bahrain Institute Islamic Bank and Finance. Nah, di sana saya sempat belajar di sana, saya dapat sertifikat Islamic Bank dari Bahrain. Kemudian dia juga menyarankan kami untuk ke Inggris. Nah, di Inggris ada di Inggris Utara, di Lounsburg tempatnya.
Ya, Luxembourg, betul. Luxembourg itu adalah ada fakultas ekonomi Islam terbaik di dunia. Ya kan, justru adanya di Inggris, bukan Iya, di di Saudi. London ya. Bukan di Saudi. Maka jadi Londonistan gitu, bukan London, Londonistan. Nah, itu. Nah, terus yang kedua, nah tahun 97 ketika saya ikut konferensi Bank Islam di Bahrain juga, saya ketemu seorang profesor, Don Baba namanya, Profesor Don Baba, dia dari Harvard University. Oh, Harvard ya. Harvard, dia studi Islam, studi ekonomi Islam di Harvard University. Padahal Harvard adalah Universitas Katolik kan, Harvard itu. Iya, betul, Ya, betul. kan? Nah, betul. Kemudian ternyata di Indonesia juga sama, fakultas akuntansi syariah pertama di Indonesia itu bukan di UIN. Iya, bukan betul. Di UII, tapi di Trisakti. Trisakti, betul. Sampai sekarang ya, PhD-nya itu ekonomiknya. Iya. Nah, malah, nah makanya saya kalau misalnya Pak Misno mau buka ekonomi syariah di situ, waduh saya siap bantu jungkir balik, Pak. Siap, ya kan? Alhamdulillah ya. Sudah jadi jangan sampai kita ilmu itu kita selalu kalah sama orang-orang non Muslim gitu. Padahal itu adalah ilmunya orang Muslim. Betul. Nah itu. Nah itu apa? Saya keluar dari Bank Muamalat karena saya pikir kalau saya keluar dari Bank Muamalat saya bisa membantu lebih banyak. Akhirnya ketika saya keluar Bank Muamalat, saya bantu Bank Syariah BRI, saya bantu Bank Danamon Syariah, saya bantu Bank BNI juga. Kan banyak bank yang bisa bantu dan akhirnya mereka butuh aplikasi kemudian. Karena bank sudah tidak bisa lagi beroperasi tanpa aplikasi. Akhirnya saya diminta sama Sigma Cipta Caraka. Dia adalah developer yang ngebangun aplikasi untuk perbankan. Dan klien dia waktu itu tahun 2001 itu ada 138 bank. Nah, saya diminta ke Sigma. Saya jadi direktur di perbankan syariah di Sigma, kemudian mendesain ulang aplikasi untuk perbankan syariah yang digunakan. Nah, ini yang penting nih, yang di aplikasinya nih biasanya nih. Nah, di aplikasinya. Bedanya apa nih dengan konvensional, dengan ribawi nih, di aplikasi dengan sistem manajemennya biasanya. Betul. Iya. Insya Allah Pak. Kalau misalnya ada waktu, saya mungkin mampir ke tempatnya Pak Misno hari Jumat. Karena hari Jumat, pada Jumat itu saya ada pelepasan santri di Kemang. Karena mereka mau libur. Jadi mungkin setelah itu saya mampir ke tempat Pak Misno, kita diskusi lebih dalam. Ya, boleh nanti kita buat video ya. Oke, terima kasih Pak Tato. Ini sebagai awal ya, menurut saya menarik sekali ya, karena adalah saksi sejarah gitu. Walaupun tadi saya sebenarnya pengen lebih detail lagi, sebenarnya materi-materi apa sih tadi yang mungkin pertama mulai dari yang dipresentasikan ke Pak JB Sumarlin, kemudian juga termasuk juga ke Pak Harto juga ya, rahimahullah ya. Artinya apa sih sebenarnya kok bisa meyakinkan, ini kan satu bagian dari sejarah, walaupun mungkin kalau kita analisis bisa saja ya. Kebetulan juga saya juga belajar 1 semester juga dengan Pak Karnain juga gitu ya. Artinya ya lebih kurangnya konsep dari Islamic Bank ya, bank syariah gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang tentu saja menarik nih. Oke, sebelum dilanjut Pak Toto nih mungkin ada yang mau bertanya nih di sini. Terima kasih untuk Pak Rizky Hidayat, ada Pak Ahmad Burhimin, ada Pak Ade Sudarma ya, kemudian juga ada Pak Triadi juga, kemudian ada Bu Maryam ya, Pak Ustadz Ahmad Basid dan yang lainnya. Ini menarik sebenarnya. Tapi kita beri kesempatannya ada Ustazah Rina Surina juga. Terima kasih sudah hadir ya di grup kami ya.
Jadi ada pertanyaan dulu nih. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand ya. Kita masih ada waktu sekitar lebih kurang 15 sampai 20 menit ya. Silakan nanti boleh raise hand atau langsung boleh open mic, tapi saya mungkin mewakili dulu nih Kang Rendra ya. Terkait dengan pertanyaan menarik nih gitu ya. Tadi sebenarnya sempat saya singgung nih ya. Jadi kita pahami ini dalam perspektif saya, ini kan diskusi ya Pak Tato ya. Diskusi mungkin sependek pengetahuan saya gitu ya, sependek pengetahuan saya tadi sudah saya sempat sebutkan juga bahwa ya bank itu sebenarnya bukan berasal dari peradaban Islam, itu yang pertama. Tetapi ada komanya di situ bahwa bukan berarti juga kita menolak peradaban yang bukan dari Islam. Artinya ya berbagai peradaban, teknologi dan lain sebagainya, walaupun dia from other civilization, kalau dia ada unsur keadilan, ada unsur kemaslahatan, itu ya kita terima al-ada muhakamah misalnya dalam sebuah kaidah fiqhiyah. Kemudian dalam konteks tadi la yudraku kullu ma idama la yudraku kullu la yudraku kullu, berarti oke, ada juga yang dia memang sebenarnya ini haram nih sebenarnya gitu ya, kan jelas nih ya, tapi kemudian jelas sekali kan wa halallahul bai' wa harramar riba. Di situ kan jelas, tapi kemudian bukan hanya yang haram itu bagaimana caranya. Ini mungkin nanti jangan sampai salah dengar nih ya yang hadir semuanya, namanya tahlilul haram gitu ya, menghalalkan yang haram. Boleh nggak nih Kang Rendra nih menghalalkan yang haram gitu ya. Gitu. Contohnya gini analoginya, ada satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Ya, satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Nah, kalau dia itu berdekatan, bersentuhan gitu ya, dalam makna yang lebih luas lagi itu haram, ya kan? Tapi kalau keduanya itu selama bukan mahram, itu diakadkan, ya melakukan akad nikah, tadinya haram itu menjadi halal, bahkan menjadi wajib gitu ya. Ini yang disebut dengan tahlilul haram, menghalalkan yang tadinya haram biar halal. Caranya gimana? Nah, ini analogi ini kita terapkan dalam perbankan. Makanya tadi sebenarnya kalau kita memiliki mungkin pandangan yang lebih luas, sebenarnya ya mohon maaf, tapi orang-orang yang sudah meninggal semuanya mereka itu mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya wajar ketika mereka menganggap ya mana ada bank kok syariah. Ya tadi betul kan, namanya bank ya pendapatannya itu ya bunga gitu kan ya. Gitu ya. Jadi termasuk sebenarnya hari ini juga Pak Tato nih. Hari ini ketika orang melihat bahwa sama aja bank syariah dengan bank konvensional, kenapa? Karena referensinya mereka. Ya, referensinya mereka itu ya memang termasuk juga mungkin world view-nya, kemudian juga cara berpikirnya, kemudian juga pemahaman terhadap benda ini gitu ya, kata cakap orang Malaysia nih, benda nih gitu ya, itu yang mungkin belum komprehensif, sama aja. Oke, kembali ke tadi, maksud saya ketika melihat bahwasanya bank itu ya walaupun bukan berasal dari Islam, tetapi kita bisa menerima kalau itu memang memiliki maslahat. Dalam konteks Indonesia berarti kemaslahatannya itu memang ya kebijakan-kebijakan yang ada memang menjadikan bank itu sebagai soko guru gitu kan ya. Nah, kemudian yang tadinya riba, ini mungkin yang basic ya, pemahaman yang paling basic sekali, ini yang teman-teman di S1 atau mungkin yang bukan berasal dari ekonomi perlu dipahami. Basicnya memang tadi tahlilul haram, yang menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Bagaimana seseorang ya utang, bukan pinjam ya, karena kalau dalam muamalah itu ada aria, ya ada dain, ya ada atau aria, ada dain, ada qard ya. Sehingga kemudian ya kalau mamanya seseorang tadi misalnya datang ke bank, ya bank konvensional, otomatis kan utang uang berarti dikenakan riba. Nah, gimana nih biar dia itu tidak riba? Ya, dia datang ke bank, saya mau ini dong utang duitnya, ya udah nih ya 100 juta bunganya sekian ya. Nah, bagaimana yang ini tuh biar jadi halal, sehingga kemudian dirubahlah tadi yang tadinya haram dengan bunga dirubah dengan apa? Pembiayaan. Ya bisa murabahah, mudorobah, atau mungkin musyarakah, atau mungkin ijaroh gitu ya, atau mungkin sekarang dengan al-uqud al-murakabat, dengan hybrid kontrak. Oke, the big question ini mungkin untuk Pak Tato nih sebagai senior ini ya. Sebenarnya bagaimana sih cara untuk meyakinkan masyarakat so difference between conventional bank dengan Islamic bank
bank. Apa sih sebenarnya yang paling utama? Mungkin 3 kali ya, 3 hal yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional biar agar masyarakat itu paham nih Pak Tato nih, punten nih. Silakan Pak Tato, kita kasih ininya. Sebelum nanti yang lain ingin bertanya, silakan. Kita mengundang nanti Pak Ahmad nih, biasa yang suka agak kritis, dinamis gitu ya. Silakan. Silakan dijawab juga, bedanya apa sih sebenarnya? Baik, makasih Pak. Saya ini dulu dari yang pertama tadi ya Pak ya. Ya, boleh. Jadi Pak Dr. Misno ini sudah menyampaikannya sebetulnya di awal pembukaan tadi udah lengkap sekali. Cuman seringkali kita sifat jahil kita yang muncul dalam menghadapi apapun. Jadi tadi ada sepotong kalimat yang sering diulang-ulang. Ya kan, sebetulnya sepotong sekali itu. Sepotong, bukan sepotong. Kalau sepotong setengah bagus. Ini sepotong cuman 1/12 kali ya. Ya kan? Antarodin minkum. Antarodin, betul. Antarodin minkum. Ada seorang gadis, tadi kata Pak Misro, ada seorang gadis dan kita ketemu dengan seorang gadis, laki-laki dengan perempuan, ya kan, yang bukan muhrimnya. Nah, kalau misalnya diayatin dengan sepotong tadi antarodin minkum, maka yang haram bisa jadi halal. Antarodin katanya kan. Ridho ya. Iya kan? Nah, sama-sama ridho gitu ya, walaupun itu Pak. Jadi begini. Makanya saya selalu dalam membahas tentang ekonomi Islam itu kita bahas dari awalnya itu apa sih? Ini kan kita tidak bisa kita harus menjalani hidup ini dengan ekonomi salah satunya. Ekonomi salah satunya. Yang keduanya adalah dengan budaya. Ya kan? Nah, ini juga kan tidak boleh dibulak-balik. Ya kan, tidak boleh dibulak-baliknya adalah jangan ekonomi yang ikut agama. Ya kan? Seharusnya ekonomi mengikuti batasan-batasan agama. Ya kan? Sama dengan budaya juga. Budaya, orang berbudaya apa saja boleh. Agama memiliki batasan-batasan. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kita tinggalkan yang tidak bolehnya, kan gitu. Siap Pak Ustadz, siap. Nah, iya kan? Ini saya kalau panjang nanti ngomongnya kejauhan nanti disiplinnya. Iya, siap. Lanjut. Filsafat, jadi ke filsafat nanti. Nanti kita bicara filsafat ekonomi. Kebetulan kita juga di Sifapro sedang nulis juga nih filsafat ekonomi syariah. Kemudian bank, Pak. Kata bank. Bank, apakah bank betul bank itu dari dunia luar? Kalau kata bank iya. Bukan dari Islam. Ya kan? Tapi bahwa tata cara orang berbank itu sudah ada di dalam Islam. Ya, betul. Ya kan? Namanya Baitul Mal. Ya kan? Orang mengumpulkan hartanya di situ. Dalam bentuk apa? Sebetulnya dalam segala macam bentuk. Kan? Apakah dia mau sedekah ditaruh di situ, apakah infak mau ditaruh di situ, apakah wakaf yang mau ditaruh di situ, ya kan? Ataukah hanya misalnya dia wadiah aja, nitip, ya kan? Nah, bank itu harus ada kalau bank ada pakai bunga dong, seperti yang disampaikan sama Pak Sumarlin. Dulu saya berpikir, oh iya juga ya, lama saya berpikir. Setelah beberapa tahun baru saya menemukan literalnya. Ternyata tidak selalu bank itu ada bunganya. Betul. Pernah dengar bank mata? Apakah ada bunga dari bank mata? Kan enggak. Enggak ada ya bank mata ya. Iya, kita naruh kornea satu di situ,
Udah 2 tahun, 3 tahun jadi korneanya jadi 2 kan enggak. Iya, bank lainnya juga banyak nih. Bank Iya, Toyib juga ada ada bank nih. darah. Iya kan? Ada bank darah, banyak bank. Kan gitu. Ya kan? Nah, yang menjadikan bank kemudian ditambahkan dengan unsur bunga dan segala macam, ini kan pekerjaan orang-orang jahil. Betul. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita membersihkan hal-hal yang sudah dikotori oleh para jahiliyah ini gitu Pak. Yes, luar biasa. Kita keluarkan yang dari para jahiliyah itu. Makanya mungkin di sesi lain mungkin kalau misalnya saya sampaikan slide sekarang tidak terlalu ini ya Pak ya. Ya, nanti nggak apa-apa. Nanti next. Insya Allah kita masih banyak waktu Insya Allah. Tapi paling tidak saya izin mungkin ada satu slide yang bisa saya ya boleh silakan share. Ya silakan, nggak bisa. Nanti kalau yang lain ada yang mau bertanya boleh juga ya. Mudah-mudahan masih on semuanya nih. Ini karena ceritanya itu ini ya sangat kita santai, kemudian juga lebih kepada ini ya. Oke, silakan Pak Toto nih untuk presentasinya. Kelihatan. Iya. Nah, oke. Ini kelihatan Pak ya? Kelihatan jelas. Mantep Pak, gedein lagi kalau boleh. Ya. Udah bisa kelihatan Pak? Udah ada kelihatan. Nah, ini bukan teori saya. Ini bukan teori saya. Saya dapat ini dari Pak Syafi'i, Antonio Syafi'i. Apa sih bedanya fikih ibadah dengan fikih muamalah? Kalau ibadah itu hukumnya haram sebelum ada perintah. Sedangkan muamalah itu hukumnya boleh sampai ada larangan. Kebalikannya berarti ya, tasaddum ya. Kebalikannya. Jadi apapun ibadah itu apapun nggak boleh kecuali ada perintahnya. Boleh dibagi Pak itunya? Apanya? Boleh nanti dikirim. Boleh. Sudah saya kirim. Sudah saya kirim ini. Nanti dikirim. Ya, silakan sama ini aja, sama administrator nanti di. Pak. Jadi saya minta 1. Ya, kemudian dalam fikih ibadah, fatwa dalam fikih ibadah dasarnya pada prinsip kehati-hatian. Betul. Ya kan, jangan sampai kita musyrik, jangan sampai bid'ah dan lain sebagainya. Sedangkan di fikih muamalah didasarkan pada alasan ilat yang masuk akal. Suatu masuk akal tidak, menyakiti orang tidak, menganiaya orang tidak. Ya kan? Nah, kemudian dalam fikih ibadah itu nas-nas Quran dan Sunnah lebih banyak menjelaskan fikih ibadah, kan? Tapi di dalam muamalah memang tidak banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, detail-detail Sunnahnya tidak ada, karena seperti apa yang disabdakan Rasul bahwa hal-hal tentang muamalah itu kalian lebih tahu daripada aku. Kemudian fikih ibadah tidak berkembang, sedangkan fikih muamalah ini terus berkembang. Ya betul. Jadi betul. ya kan, nah, ini ada hal-hal yang ini. Nah, jadi oleh karena itu saya selalu di dalam menyampaikan materi tentang perbankan syariah, saya harus bicara di sini dulu. Nah, ini Islam itu ada 3 pilar utama. Yang pertama adalah akidah. Oke, lanjut. Akidah ya atau teologi, kemudian syariah. Ini tentang hukum-hukumnya. Kemudian yang ketiga akhlak. Nah, ini 3 cabang ini tidak bisa kita pisah-pisahkan. Kita ambil akidahnya saja, kita ambil syariahnya saja, kita ambil akhlaknya saja.
oleh karena itu ya mohon maaf kalau misalnya ada yang ini, saya juga dari dulu dengan kawan-kawan saya berseberangan ketika saya diminta untuk membantu BCA Syariah. Saya nggak mau bantu. Kenapa? Tujuan mereka ada hal-hal dari sisi akidah dan sisi akhlaknya yang buat saya nggak ketemu. Tujuan mereka hanya semata-mata mendapatkan keuntungan, meraih market dan lain sebagainya. Jadi guru saya Pak Dr. Imaduddin, Bang Imad, ya, betul. Abdul Rahim ini dia mengajarkan kepada saya bahwa 3 hal inilah harus kita pegang. Bahwa akidah kita ini harus tegak lurus. Syariah juga gitu ya. Syariah kita ini lurus, harus lurus, nggak boleh bengkok. Sedangkan akhlak kita harus duduk. Ya kan? Nggak boleh bergeming. Jadi kita tancapkan akhlak kita ke dalam bumi sedalam-dalamnya, ya kan, sehingga kita tidak goyah untuk urusan apapun. Itu Pak. Jadi luar biasa. Oke, terima kasih Pak Toto ya. Ini mudah-mudahan next ya pakai slide lebih banyak lagi. Iya. Makanya saya mau kita bicarain apa? Iya. Oke, kita ngundang dulu ini nih. Siapa? Pak Ahmad mungkin ada yang mau dikomentari tentang perbankan? Oh, Pak Rizky Hidayat ya. Silakan Pak Rizky. Waktunya nanti kita batasi ya. Silakan dalam 1-2 menit. Silakan. Izin Pak, saya mau bertanya. Mangga, silakan. Mangga, silakan. Saya perkenalan dulu ya Pak. Nama saya Rizky Hidayat. Saya dari salah satu mahasiswa dari Universitas Cendekia Abdi Tama. Prodi saya Ekonomi Syariah semester 3. Oke. Tadi terkait sejarah ya Pak. Bapak menjelaskan sedikit tentang sejarah meminta izin kepada Bapak Presiden Soeharto untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Yang jadi pertanyaan saya Pak, apa yang melatar belakangi terbentuknya bank syariah di Indonesia dan apakah ada peristiwa sejarah tertentu yang menjadi pendorong signifikan bagi pertumbuhan industri perbankan syariah pada waktu itu? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Toto, boleh langsung dijawab, ringkas saja. Ya, Mas Riki, tadi juga sudah Pak Misno sudah menanyakan hal yang sama. Jadi sadar atau tidak sadar, kita ini sebetulnya kan sedang diatur oleh kekuasaan besar lain. Ya kan? Nah, yang pertama kita diatur dari sisi ekonominya. Kenapa? Karena kita punya utang banyak. Yang punya utang memberikan aturan-aturan. Harus begini, harus begini, harus begini kan. Kalau enggak kita nggak akan dikasih utang lagi. Maka kita kan harus perlu kemandirian. Ya kan? Nah, biasanya kalau ekonomi seseorang atau satu lembaga atau satu negara sudah dikuasain oleh adidaya, maka adidaya ini akan menguasai yang lain, budaya. Ya kan, budaya, politik dan lain sebagainya diatur. Bahkan ya wallahualam besok pun mungkin presiden juga jangan yang itu, presidennya yang ini saja. Nah itu. Jadi di situ jadi yang ketika itu tahun 88 kita merasakan dan Pak Presiden Soeharto juga ingin menjadi Indonesia itu menjadi kuat, dan ketika itu sudah sebetulnya karena Indonesia sudah menjadi sentralnya dari Asia Tenggara.
Bahkan Pak Soeharto itu punya mimpi itu di Asia Tenggara itu satu bahasa Melayu yang digunakan, ya kan? Tapi ada negara seperti Bangkok yang nggak bisa bahasa Melayu, Thailand itu masih nentang, dan Filipina ketika itu mereka masih agak sungkan. Kemudian Pak Soeharto juga punya ambisi tentang satu mata uang ASEAN. Jadi itulah yang jadi pemicu kenapa kita mendirikan Bank Islam saat itu. Dan dulu namanya bukan Bank Islam, BII, Bank Islam Indonesia. Bank Islam Indonesia gitu ya. Bank Islam Indonesia kemudian dirubah menjadi Bank Muhammad. Itu kira-kira itu singkatnya. Oke, terima kasih Pak Tato ya. Mudah-mudahan Pak Rizky, Kang Rizky Hidayat ya bisa. Nanti harus banyak baca gitu ya. Kalau dalam analisis saya ini tidak lepas juga dari peran misalnya Nahdlatul Islam gitu ya, di mana gerakan reformis di berbagai negara ya, utamanya nanti dari Mesir gitu ya, kemudian ke Pakistan ya, termasuk juga ada yang langsung ke Indonesia, ke Malaysia. Itu juga menjadi pemicu secara spiritual dari kebangkitan Islam itu sendiri ya. Itu menjadi hal yang paling penting juga adalah kesadaran berislam. Tadi kalau saya baca beberapa literatur itu bahwa memang betul akhir masa-masa kekuasaan dari Presiden Soeharto itu memang mengarah ke bahasanya itu adalah ijo royo-royo gitu ya. Ijo royo-royo itu artinya ya lebih mengarah ke Islam, artinya cukup kuat ininya kepada Islam, sehingga kemudian tadi mendirikan bank syariah, termasuk juga yang berikutnya. Oke, masih banyak nih sebenarnya yang mau dibahas ini, terutama termasuk juga Pak Tato nih ada hal-hal menarik bukan hanya masa lalu tetapi hari ini ya, mungkin ini sebagai closing remark dari Pak Tato ya. Pak Ahmad mau nanya dulu nih, kita kasih kesempatan dulu deh, silakan dalam 2 menit nih, silakan. Ya, mau Pak Ahmad. Baik, tapi mohon maaf saya nggak bisa on kamera, berarti voice-nya aja Pak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan. Langsung ke pokok permasalahan Pak. Tadi kan berdasarkan sejarah awal yang dijelaskan sama Bapak Toto, yang dalam hal ini di pola pikir saya bahwa Pak Toto itu salah satu perancang adanya bank Islam atau bank syariah yang ada di Indonesia. Pak Toto ini kan jasanya sangat luar biasa menurut saya pribadi. Poin yang saya tanyakan cuma satu sebenarnya, gampang. Apa sih Pak akad awal yang akhirnya Pak Soeharto atau pemerintah zaman dahulu atau zamannya Pak Soeharto itu bisa memberikan pandangan, oh ya siap Pak, oh ya bagus. Karena waktu zaman Soeharto itu barang siapa yang berani berbicara itu ada sesuatu tanda kutip. Makanya saya penasaran akad awalnya seperti apa Pak, atau disebutnya literatur awal atau perjanjian awal itu seperti apa sehingga akhirnya terbuka lebar dan sekarang bank syariah menjadi berkembang walaupun belum sesuai dengan apa yang diharapkan sama pendahulu. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau ditanya akad awalnya apa, ya sebetulnya tidak ada. Tapi ketika itu semangatnya Pak Harto adalah mencari, Pak Harto itu selalu mencari sesuatu yang baru. Karena waktu Pak Harto itu selalu mencari sesuatu yang baru, kemudian dia sangat senang sekali mengumpulkan orang-orang, ide-ide orang. Nah, biasanya ide-ide itu digodok sama Pak Harto sampai dia menyatakan, dia akan menyatakan ya boleh dan tidak ketika dia yakin bahwa apa yang disampaikan oleh orang tersebut bisa masuk akal. Contoh adalah tentang transmigrasi. Kan Pak, transmigrasi itu
ada di zaman Soeharto. Oke, terima kasih. Bagaimana karena ketika itu tuduhan-tuduhan ya terutama tuduhan-tuduhan terutama ya, baik, dari tadi pertanyaan Australia cukup cerdas ya terkait terakhir nih ya. Jadi ya. keywordnya. Jadi akarnya sebetulnya tidak ada. Jadi itu bahwa ini satu atau dua kata nih yang ya. Ya. Jadi tidak jadi Pak Harto melihat bahwa wah ini suatu terobosan baru. Ya kan, yang terutama sebetulnya bukan hal baru karena konsep-konsep perbankan syariah ini pernah didengungkan sama Darul Islam sebelum kemerdekaan bahkan kan. Nah itu yang walaupun ketika itu sangat tidak sempurna kemudian disempurnakan. Jadi akarnya tidak ada, tapi Pak Harto ketika itu yakin bahwa perbankan yang benar adalah bank syariah. Itu Pak. Siap. Mudah-mudahan bisa diterima jawabannya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, silakan Pak. Terima kasih banyak atas ilmunya. Pak Ahmad di Dramaga juga katanya. Saya di Pamijahan, Pak. Oh, Pamijahan. Silakan, saya kembalikan ke moderator sama Pak Dr. Misno. Suaranya membisu deh. Ya udah tuh ada plus solar suaranya. Suara Pak Dr. Misno dan suara Pak Rendra nggak ada sama sekali. Iya, baik sinyalnya deh. Coba saya ini coba tengahin ya. Sudah keluar belum, Pak? Sudah. Silakan Pak. Silakan Pak Rendra, silakan. Mangga, silakan Pak moderator. Oke, siap. Pak Dr. Misno mau berbicara lagi, silakan Pak. Apa ingin? Betul. Prakteknya sudah ya. Oke, betul ya Pak ya. Kalau yang bilang zamanku toh jadi piye kabare enak zamanku toh gitu ya. Tapi ya itu adalah masa lalu ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, tadi ada feedback suara kayaknya ya. Nah, kalau kita bisa simpulkan, ini kembali ke host lagi ini, Masya Allah. Terima kasih Bapak Dr. Misno dan juga Bapak Tato Sugiyapranoto. Masya Allah, ini ilmu baru bagi pemirsa Pusmesifa bahwa perjalanan bank syariah di Indonesia itu punya keunikan tersendiri ya, langsung dari bawah langsung kemudian ke atas gitu ya, dari bottom up gitu ya. Kita lihat bahwa Bapak Tato dan rekan-rekannya ini memperjuangkannya luar biasa, walaupun bukan dari berbackground dari universitas Islam ya, tidak apa-apa, tapi memang karena perjuangan dakwah itu dari mana saja ya, termasuk kemudian memunculkan bank syariah hingga saat ini ya, dirasakan bagi umat Islam, menabung tanpa bunga, kemudian dengan akad-akad yang kemudian walaupun memang ada dari segi-segi yang umat Islam itu tidak setuju dengan akad-akad tersebut, tapi setidaknya kemudian menjadi rekomendasi bagi sebagian masyarakat untuk terus ya, dekat dengan syariah seperti itu. Nah, baik, kesimpulannya bahwa dari podcast ini perjuangan dari Bapak
Tato Sugya Pranoto kepada Bapak Presiden Soeharto, Presiden yang kedua Republik Indonesia, sangat sangat diapresiasi ya bagi kita semua sebagai akademisi hingga saat ini yang meneruskan perjuangannya. Beliau ini Masya Allah, kemudian mungkin penyempurnaan akad-akad yang kemudian dapat diperbaharui atau direkomendasikan baik dari diskusi-diskusi, penelitian, kemudian literasi yang dikembangkan oleh pusat studi, mungkin dapat memberikan warna baru di perbankan syariah di Indonesia. Terima kasih Bapak Tato Sugya Pranoto dan juga Bapak Dr. Misto dan rekan-rekan semua pencinta ekonomi syariah dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa Pusmesi dan STT Sirajul Falah Cibinong Bogor. Ini kami sangat mengapresiasi kontribusi dan antusiasnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Jazakallah khair, Pak Guru Besar Pak Tato. Terima kasih Ahmad, Pak Rizky, Pak Mariadi, Pak Dharma, Ibu Rina, kemudian terima kasih juga Pak Tua juga yang sudah hadir ya. Mohon maaf dan bahas yang berbahaya. Allah, see you next program. Kalau kita lanjutkan ketemu yang datang. Terima kasih untuk Azharina.